500 tahun yang lalu, Raja Setan Dunia Bawah menyebabkan kekacauan di dunia. Untuk melindungi 8 penjuru, Dewa Perang kuno mencari batu meteor terakhir untuk menempa pedang Tianji. Dan mengorbankan diri dengan pedangnya untuk menyegel Raja Setan Dunia Bawah di kota Zenmo. Kabarnya, reinkarnasi Dewa Perang kuno akan kembali mencabut pedang Tianji menjadi guru tertinggi. Namun di Tianjimen, ujian kepala sekolah yang diadakan setiap 50 tahun sekali belum pernah ada yang mencabut pedang ini. 500 tahun berlalu, akhirnya hari terkelam tiba. Semua orang ikutlah bersamaku menyerang kota Zenmo dan menyambut Raja Setan. Guru, murid Raja Setan Odin dan 2 sekte Persia menyerang. Semua murid bersiap. Orang tua jahat. Hari ini aku pasti akan menghancurkan Tianjimen. Guru. Guru. Oh ya. Guru. Lima ratus tahun berlalu, tak ada yang bisa menandingi aku lagi. Selamat Raja Iblis, kembali bangkit. Guru. Chu Xiao Jangon akan mati. Apa? Bocah bodoh. Terima nasibmu. Kenapa kamu? Langit bumi terbentang, alam semesta luas. Kekuatan 8 arah, hukum kembali asal. Pecah. Guru. Oh ya. Guru. Oh ya. 500 tahun sudah, akhirnya ada yang bisa mencabut pedang langit ini. Mulai hari ini, kamu adalah guru agung. Guru. Aku akan menjodohkan putriku denganmu. Apakah kamu mau? Tidak boleh, Guru. Saya sudah punya tunangan di rumah. Guru. Oh ya. Aku akan merawatmu nanti. Kisah. Apakah kamu pernah mencintaiku? Aku sudah pergi 5 tahun, ibuku sakit parah, aku harus pulang. Teman baikmu, Muyun, dinobakan sebagai pemimpin negeri Ling. Ayahku meninggalkan ginseng 1000 tahun di sana. Aku akan ambil untuk tante. Tiga hari lagi akan revenir buton guru besar. Kalau buat guru besar marah, kalian siap mati saja. Kakak ipar. Yang tua gak mau mati. Kenapa kalian datang? Apa mau merusak acara sambutan guru? Sin, saya datang untuk minta sedikit uang darimu. Apa matamu atimu buta, pergi sekarang. Kamu usir kami dari rumah. Kami harus kemana? Diam. Ibu. Lihat, orang tua ini berani merusak acara sambutan guru langit. Mau kena hukuman? Zayat. Kalau menghina guru langit, bagaimana menghukumnya? Kembok. Aku akhirnya bisa terbebas dari kamu, tua bangka. Kamu ambil warisan keluarga Chu, dan masih memperlakukan, karena semua setuju untuk hukuman cambuk. Bawa orang ini dan cambuk 50 kali. Jangan. Kakak ipar, kumohon jangan lakukan itu. Kian. Kakak ipar, jangan sembarangan menuduh. Ibu tidak bermaksud mengganggu akar penny. Apa yang dilakukan si tua bangka ini? Semua orang bisa melihatnya. Tapi kamu, Chu Qian. Huang Xiao selalu menyukaimu. Ces orang, ikat Chu qui dan berikan kepada Wang Shao. Ikat beri Wang Shao. Jangan Sin lakukan ini. Seseorang, bantu seret orang tua ini keluar dan patahkan tangannya. Berhenti. Siapa? Bu. Xiao Er, kamu belum mati. Kamu benar-benar kembali. Bu. Matamu kenapa? Sin, aku pergi bertahun-tahun, menitipkan keluargaku. Diam, berani sekali bicara. Kamu meninggalkan semua beban ini padaku, pergi bertahun-tahun, hari ini orang tua ini malah ingin merusak acara penyambutan guru agung. Kupikir ada apa? Ternyata dari perkumpulan Tianxi, salah paham. Chu Xiao. Berani tidak, orma pada Tianxi. Akan mengorbankan keluargamu, bersiap-siaplah untuk mati. Sin, aku tahu kamu menderita. Aku kembali untuk menjagamu. Lepaskan tangan kotormu. Ju Sin, jangan sembrono. Kamu berani bicara seperti itu padaku, tunggu saja. Halo, Mu Yun, Chu Xiao sudah kembali. Apa? Cepat datang ke sini. Tunggu sebentar, aku segera sampai. Chu Xiao. Kalau aku jadi kamu, aku akan memilih mati lebih cepat. Ju Sin, kenapa kamu jadi begini sekarang? Bagaimana bisa? Sin kesayanganku. Selalu seperti itu, kan?
Yun, saat aku pergi, aku menyerahkan keluarga Chu padamu. Percayakan harta berharga keluargaku padamu untuk merawat keluargaku. Apakah kamu pikir keluarga Chu masih di masa kejayaannya? Kalau bukan karena keluarga Chu jaya, aku nggak mau berteman denganmu. Kamu miskin dan gak berguna, gak tahu bagaimana bisa bertahan. Kamu. Xiao Er, ini semua salah mama, gak seharusnya bawa pulang serigala berhati putih ini. Xin, mau ikut mama pulang gak? Ya, mama. Gak apa-apa. Kalau bukan karena keluarga Chu jatuh miskin, aku lebih baik tidak diadopsi. Dulu aku sudah cari suami kaya, gak harus hidup susah denganmu. Chu Xiao, meskipun kamu Orangnya sih biasa aja. Tapi tunanganmu itu, tubuhnya luar biasa. Terutama bagian yang itu. Kamu belum cobakan. Itu bikin terpesona deh. Mu Xiao, kita bereskan dia dulu hari ini. Di rumah, kamu mau gimana, aku turuti. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Chu Xiao, lihat baik-baik dengan matamu. Ini bukan tempat untukmu semau. Jangan lepas muka setila diberi. Sia-sia aku serahkan keluarga Chu padamu, kalian tidak tahu malu. Kalian menyiksa ibuku dan adikku. Kami cuma menyuruh ibumu bersihkan toilet. Cuci kaki Tuan Mu. Tidak mengusirnya dan membiarkannya tinggal dengan anjing sudah cukup baik. Orang seperti kalian tidak layak hadir di acara penyambutan. Kamu, Bérénice et Kali Camus, Chu Xiao. Merobek undangan dari guru surgawi. Chu Xiao. Awalnya aku berniat mengampunimu karena nostalgia, tapi sekarang kamu cari mati. Tolong, jangan beritahu guru surgawi. Ibu, bangunlah. Xiao, minta maaf pada mereka, kamu tidak sengaja, cepat. Ibu. Tak perlu mohon pada mereka. Kalau kamu bisa seperti ibumu. Berlutu dan manta pada kami. Lalu teriak 3 kali pecundang. Kami pertimbangkan melepaskanmu. Kamu cari mati. Tunggu sampai ibumu. Siksaan kami sampai mati dan adikmu yang kecil itu bibir merah. Saat ribuan orang mencicipinya, aku ingin lihat apakah mulutmu masih keras. Apa yang kamu lakukan pada adikku? Dia sekarang seharusnya di tempat tidur anaknya Pak Huang menikmati menjadi wanita. Kamu. Aku tidak mau ibuku ketakutan. Aku sarankan jangan paksa aku. Saat aku selamatkan adikku, itu akan jadi akhir kalian. Chu Xiao kabur, cepat kejar. Menikah. Pergi, Menikah punya anak. pergi. Kak, akhirnya kamu datang. Chu Xiao, Bérénice Camus. Comme Luque Wang Shao. Lalu kenapa? Tahukah berapa banyak uang yang saya habiskan untuk menjalin hubungan dengan keluarga Huang? Sekarang semuanya hancur karena kamu. Chu Xiao, kamu tak bisa lepas dari kematian. Cuma dengan kalian. Xiao, cepat minta maaf kepada semua orang. Bilang kalau kamu tidak sengaja. Ibu, adikmu juga tidak terluka. Danga ibu, belututla minta maaf kepada ksin den mushe cepatla. Aku mohon kepada semua orang, biarkan Xiao pergi. Hari ini aku kasih kamu 2 pilihan. Berlutu la minta maaf. Atau aku akan bawa adikmu ke Huang Shao. Mungkin. Kamu bisa serahkan adikmu padaku. Aku juga bisa coba sama Xin. Sebahagia apa? Itu akan terlalu berat bagi orang. Jangan khawatir. Aku akan membuatmu mati dengan cepat. Kamu tidak menyerahkan keluarga Chu padaku. Mana mungkin aku bisa begitu mudahnya menjadi penguasa kota Ling. Mu Yun. Dan aku kira kamu sahabat dekat, menitipkan ibuku padamu. Kau buat aku seperti ini. Apa gunanya? Kau mau tahu bagaimana ibumu kehilangan penglihatannya dulu? Itu kamu. Kalau bukan karena kamu yang tidak berguna, meninggalkan sedikit uang lalu pergi, aku harus paksa ibumu yang tak berdaya untuk membuat sulaman demi uang. Tak disangka, belum sampai setahun matanya sudah buta. Jangan begitu bilang. Siapa tahu dia menyulam sambil mendengar tangisanmu. Kalian berdua. Xiao Hari ini kamu bikin banyak masalah. Dengar ibu tidak ingin kamu kesusahan. Bu. Utusan Ling ada di rumahku. Bantu bersihkan sepatu ini, mungkin aku bisa berkata baik tentangmu di depan utusan Ling. Bilang sesuatu yang baik tentangmu. Bahkan jika Ling Yun datang, apa bedanya? Oke.
Nanti kamu mati, aku ingin lihat masih bisa bicara besar. Jangan, aku mohon, jangan. Bu, bangun dulu Bu. Utuzan Ling, Anda akhirnya datang. Ginseng milenium yang Anda minta. Acara penyambutan serahkan pada keluarga MU, pastikan tidak ada kesalahan. Tuan Ling, keluarga MU akan mengaturnya dengan baik, tidak ada kesalahan. Bagus, Tianxi tidak akan mengecewakan keluarga. Ya. Telepon dari anakku. Halo. Ayah. Anda dan Tuan Ling, ke sini. Seseorang merobek undangan Tianxi. Apakah? Aku akan segera ke sana. Utuzan Ling, Mazaladi Akaraini, Oranja Seperti Initidak boleh dibiarkan. Ayo tunjukkan jalan. Chu Xiao. Utusan Ling akan segera tiba, tunggu saja kematianmu. Orang-orang, ikat penjahat Chu Xiao ini. Jangan, Xiao jangan hiraukan kami, cepat lari, cepat lari. Jangan khawatir. Kumohon, tolonglah. Kian-kian. Melihat kamu dan saudara laki-lakiku sudah saling mengenal bertahun. Kumohon berikan kami kesempatan lagi. Kumohon, kakak ipar. Ju Xinxin, beraninya kau. Chu Qian, dulu sering beri wajah tak menyenangkan. Kamu hanya andalkan wajah cantikmu. Sekarang aku akan merusaknya, lihat bagaimana kamu memikat orang lain. Ju Xinxin. Tunggu sebentar. Setelah sekian lama, baru sadari. Saudara perempuanmu, Chu Xiao, benar-benar menggoda sekali. Kamu. Tuan Mu. Apa kamu sudah tidak suka dengan Xinxin lagi? Jangan sampai kamu dibutakan olehnya. Ju Xinxin. Kamu telah merugikan keluarga Cuku dan juga ibuku. Dulu seharusnya aku biarkan kamu mati di luar. Chu Xiao, lihat dirimu. Sebentar lagi utusan Ling datang. Kamu pikir setelah menyinggung Tianxi, masih bisa hidup? Sementara aku berbeda. Aku segera jadi tamu kehormatan Tianxi. Kamu akan menyesal ketika Ling Yun datang. Nama besar utusan Ling bukan untuk dipanggil sesuka hati. Lagi pula, seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Adik kecil. Kalau kamu mau menemani aku, mungkin aku bisa melepaskan kakakmu dan ibumu yang buta. Jangan harap. Aku bersedia. Kian-kian. Kak. Aku sudah memberi 2 kali kesempatan. Sekarang kalian menginginkan kematian. Kamu. Chu Xiao, kamu berani memukul kami. Kami teman guru, dan kamu tidak hormat. Memang sengaja pukul kamu. Ayah, akhirnya kamu datang. Chu Xiao berani memukulku dan merobek undangan guru. Chu Xiao Kambali. Kamu memukul anakku dan tidak menghormati guru. Ling Tesi berusaha merusak penyambutan guru. Segera atasi dia. Akhirnya kamu datang, Ling Yun. Berani kamu, Chu Xiao, menyebut nama Ling Tesi. Cepat, tampar mulutnya. Ling Tesi. Ling. Duta Ling, apakah Anda memukul orang salah? Sang Duta Ling, Anda ini punya mata anjing. Apakah mungkin kamu? Menyinggung keluarga Huang. Kenal Sang Duta Ling tetap sulit bertahan hidup. Tuan Guru datang, kenapa tidak berlutut? Ling Yun. Aku mau keluarga Huang mati, lalu serahkan tangan kaki si Huang untuk makan anjing. Baik. Cepat lakukan. Anak durhaka sujud minta maaf pada Tuan Tianxi. Chu Butian, Tuan Tianxi, saya yang salah, tolong maafkan saya. Tuan Tianxi. Ini semua salah kami. Semoga Anda memaafkan. Ling Yun, ambil aset keluarga MU, lainnya, patahkan tangan kaki lalu buang ke kuburan. Chu Xiao Kao. Tuan Tianxi, kita sahabat baik. Tuan Tianxi, itu dia. Dia yang menyinggung Anda, saya memutuskan hubungan dengannya. Tuan Tianxi, on punit la Mu. Kalian berdua saling menggigit. Mengapa tidak melakukan apapun? Ya. Pengunjung. Tidak mau. Tuan Tianxi, on punit Nyawaku, Master Tianxi. Suamiku, Mafkan aku. Dia memaksaku melakukan ini. Kamu tidak tahu betapa sulitnya membesarkan keluarga sendirian sejak perceraian. Kanan. Dia memaksamu untuk Tidak. Kau orang tua tak tahu malu. Kau pikir aku tak berani? Kau. Chu Xiao, d'Angarkan aku, Bukan Bejitu Maksudnya. Kau cari mati. Suamiku. Maafkan aku bisa banyak gaya, tak akan membuatmu kecewa. Benar-benar buta saat itu, buang dia keluar dari sini. Aku atur, aset keluarga Huang dan MU dialihkan atas namamu. Hari ini, kau dan tante sementara di sini. Besok, kita kembali ke Tianji Biwan. Baik.
Bajingan tua yang tak bisa mati. Menindihku. Chu Xiao. Aku harap kamu mati dengan buruk. Masalah Tianji Man, kunci Tianji Biwan. Kamu langsung bawa bibi mereka ke sana saja. Baik. Pemulung tidak bisa masuk tempat ini. Sedang berbicara dengan kalian, tidak dengar? Aku tinggal di sini. Kamu tinggal di sini. Kalau kamu tinggal sini, saya tinggal di langit. Kenapa kamu bicara begitu kasar? Nenek tua, kenapa bicaramu buruk sekali? Ayo bawa anak-anak pemulungmu pergi. Mau mati. Lepaskan, ini adalah tempat paling berharga di seluruh Lingo, bahkan guru agung tinggal di sini. Kalau kamu nekat, kamu menyinggung guru. Buka matamu, lihat baik-baik. Kunci Tianji Biwan, kamu benar-benar guru. Silakan masuk, silakan masuk. Gak mau kerja lagi ya? Manajer, aku nggak lihat kamu. Kalau nggak mau kerja, lebih baik pergi cepat. Ini tempat APA, bawa semua saudara miskin ke sini. Besok pergi saja, jangan datang lagi. Dia seorang ahli spiritual. Berani sekali, beraninya berpura-pura jadi ahli spiritual. Kamu nggak mencari tahu kalau utusan telah memberitahu bahwa ahli spiritual baru tiba sore. Ngapain bengong? Usir pengemis ini dari sini. Pergi, pergi, pergi. Keahlian tanggung berani berulah. Oke, utusan khusus, benar? Saya akan menelepon utusan Ling sekarang. Kapan penglihatan Ling Yun menjadi begitu buruk? Beritahu Ling Yun Chu Xiao ada di sini. Oke, dasar pengemis, utusan khusus Ling ada urusan hari ini, jadi datang ke Villa Tianji untuk membuat masalah, kan? Karena kamu tidak tahu malu, aku akan membantumu. Mama, Mama. kamu sedang mencari kematian. Pedang Tianji kamu adalah master surgawi. PAK guru, ampunilah saya. Ibu muntah darah. Bu, perhatikan, biarkan dia selesai. Besok ke perusahaan, angkat kamu jadi ketua dewan. Baik. Ayo pergi. Pergi. Untung kalian tepat waktu, pasien keluar dari bahaya. Terima kasih, dokter. Orang tua jahat, hari ini aku akan mengirim kamu ke surga. Apa yang kau lakukan? Aku sudah memberikanmu hidup, tapi kau masih tidak tahu bagaimana menyesal. Tulang murah ini pantas dilempar ke daerah kumuh, biarkan para laki-laki di sana menyiksamu. Bawa orang ini pergi. Jangan. Chu Xiao, Jean Gant. Wanita ini milik kalian sekarang. Jangan sentuh aku, pergi. Jangan pakai tangan kotormu untuk menyentuhku. Lumayan cantik, bisa dikirimkan ke Bos Wang. Bos Wang. Kualitasnya lumayan bagus. Bagus, ambil uangmu, berjalan. Ini kerajaan Ling. Semua aset dan perusahaan di bawah. Pergi ke perusahaan besok. Chu Xiao, kamu tidak punya tunangan lagi. Bisakah kita bersama? Maaf. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Bagus. Bagaimana kalau mengantarmu ke kamar? Tidak. Xiao, kemana kamu pergi terburu-buru seperti ini? Singkirkan tangan kotormu dariku. Apa yang terjadi? Seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis. Anda tidak mampu membeli pakaian bersih, namun berani bersikap liar di sini? Bukankah Ling Yun memberitahumu siapa aku? Jangan gunakan Ling utusan khusus menakut-nakuti. Seyatidak Dip Sarkan me razataku. Mengapa tidak buang air dan lihat dirimu? Lihatlah dirimu, beruang. Dan kamu, Xiao, orang macam apa kamu? Bawa mereka ke perusahaan. Anda benar-benar memperlakukan perusahaan seperti rumah Anda sendiri. Akan kupecat kamu sekarang juga. Maaf Pak Wakil Direktur Zhao, salahku. Cepat pergi. Xiao, malam ini. Kalau kamu setuju menemaniku malam ini. Sekarang masalah ini aku anggap tidak ada, dan aku akan naikkan jabatan serta gaji kamu jadi sekretarisku. Bagaimana? Sepertinya keluarga MU dan keluarga Huang tidak mendidik anjing yang baik. Hari ini aku akan membersihkan keluargaku. Bunudia. Aku lihat siapa yang berani.
dengan pedang rusak. Siapa kau takuti? Berhenti, berhenti. Diamlah. Salam hormat, Guru. Maafkan saya datang terlambat. Mohon ampun, Guru. Kalian semua masih terdiam? Segera hormati guru. Salam hormat. Beritahu perusahaan di Lingguo untuk tidak mempekerjakan orang ini. Akan memberhentikan nakal ini, lalu pastikan semua perusahaan tidak mempekerjakannya. Guru, mobil mewah untuk Anda, 5 juta dalam bagasi untuk Anda gunakan. Saya salah. Maafkan guru. Bawa orang-orangmu pergi dulu. Baik, baik. Ayo pergi. Hei Ling Yun. Ibuku sudah keluar dari rumah sakit. Malam ini bawa ibu ke Hotel Lihao. Aku akan bawa kalian. Makan besar. Pak, selamat siang. Anda VIP di sini? Bukan. Maaf, hanya VIP yang bisa masuk. Saya menunggu orang. Menunggu juga tidak boleh. Bagaimana kalau and debut VIP di sini? Murakok kuma perlu simpan 5 juta. Oke. Tunggu sebentar. Aku tunggu 5 juta. Pak, sudah saya bilang, hanya VIP yang bisa masuk. Kenapa Anda bawa tas usang? Bukannya bilang buat VIP bisa masuk? Iya. Cukup ini? Cukup? Cukup? Cukup, cukup. Cukup, cukup. Lily, cepat ambil uangnya. Tua bangka, tabrak saya. Berani injak sepatu baru saya. Saya ganti. Hari ini saya bad mood. Berlutut dan bersihkan sepatu saya. Tidak mau. Tua bangka, perlu saya letakkan sepatu di depan mulutmu? Bu. Kamu siapa? Berani urus-urusan saya. Xiao Er. Jadi ini anak si buta tua kamu ibu buta. Telah menginjak sepatu baruku. Kamu bilang bagaimana ganti rugi? Besok datang ke kantor, berapa biaya bayar 10 kali? Apakah saya menyuruhmu pergi? Ambil tangan kotormu dariku. Hari ini saya tidak mau uangmu. Jika tidak dia yang membuat bersih, kamu yang membuat bersih. Tidak. Ling Kuo, kau tidak mendengar posisi Long Xiao? Sekarang, jamuan selamat datang untuk Tianxi diorganisir oleh keluarga Long. Tidak tahu dari mana datangnya orang kecil ini, berani mengurus urusan saya. Hari ini aku akan bertindak. Mengajarimu yang tidak tahu batas. Tiandi Xuan Huang, alam semesta Hong Huang, 8 dewa kuat, 4 laut kembali ke akar, hancurkan. Pedang Tianji. Coco adalah Tianxi. Aku membuat keluarga Long naik pangkat, ternyata kamu menggunakan nama saya untuk bersikap arogan. Tianxi. Ampuni aku. Baik, jadi sepatu barumu. Aku jilat. Aku jilat bersih. Oke, kamu urus hidupnya. Kalau tahu kamu menyakiti dia sedikit pun, aku akan musnahkan keluarga Long. Aku pasti akan merawatnya seperti hamba. Lebih baik dariku memperlakukan ibuku sendiri. Chu Xiao, tidak baik. Chu Qian diculik. Apa? Sialan. Besok acara sambutanmu. Aku akan memanggil semua aliran untuk mencari keberadaan Chu Qian. Baiklah. Bukankah acara penyambutan besok? Ya, guru memanggil kita hari ini. Ada urusan apa? Saya panggil kalian hari ini untuk membahas hal penting. Orang paling lemah bisa jadi guru. Dulu tak bisa bunuh semut, malah bisa keluarkan pedang ramalan, dapat keberuntungan besar. Berani sekali, pedang ramalan ada di dialah guru agung. Salam hormat, guru besar. Adikku diculik, butuh bantuan kalian untuk menyelamatkan adikku. Baik. Informasikan semua Shaolin dunia, temukan Chu Qian. Coba lihat, apakah ini adikmu, Chu Qian? Berani sekali Mu Yun ternyata belum mati. Bahkan menculik adikku. Kalian siaga di luar gudang, ikut denganku untuk menyelamatkan Chu Qian. Lihat siapa aku. Kau bilang mati. Chu Xiao membuatku kehilangan satu kaki. Beruntung punya harta keluarga Chu, menyelamatkan nyawaku. Kau tidak akan mati dengan semua ini adalah pilihanmu sendiri. Mulut keras sekali,
Meskipun mati, aku akan menarik satu dari keluarga Chu bersamaku. Apa yang kau mau? Aku tak mau apa-apa, hanya sudah lama aku menginginkan tubuhmu. Mari kita lihat, apakah kakakmu lebih cepat atau aku lebih cepat. Tolong bang. Berhenti. Bang. Chu Xiao. Kamu datang begitu cepat. Tak disangka kamu bisa selamat. Baiklah. Hari ini adalah hari matimu. Biar dua orang bermarga Chu ikut mati bersamaku. Tidak rugi bagi saya. Seharusnya sudah bereskan adikmu lebih awal, dan ibumu yang buta itu. Mencari mati. Tunggu dulu. Lihat ini. Tuan pengusir setan, kami pasang bom di sekeliling Anda. Tahan dia sebentar, kami akan menyelesaikannya secepat mungkin. Tidak menduga kamu menyiapkan langkah cadangan. Kalau tidak, mana berani membiarkan Tuan pengusir setan datang sendirian. Beritahu saya, apa syarat Anda? Saya ingin kedua perusahaan Huang Mu berada di bawah nama saya. Butuh 1 miliar tunai lagi, atau kalian berdua ikut denganku. Mari kita dikeberkan bersama. Apakah kau begitu yakin bisa menyakitiku? Chu Xiao, ini BOM seberat 100 kg. Kau dan adikmu, tak akan ada satu tulang pun yang tersisa. Mana yang lebih penting, hidup Anda atau uang? Master Tianshi, semua BOM television akan Anda yakin. Aku sudah muak dengan dramamu. Sekarang giliranku berikutnya. Apa yang kamu mau lakukan? Mendekat, akan meledakkannya. Terserah kamu. Cuma segitu kemampuanmu. Coba tarik kami ikut jatuh. Orang-orang. Patahkan urat tangan dan kaki. Buang ke sungai. Baik. Kamu. Adik. Kak. Gak apa-apa kan? Untung aja kakak cepat datang. Jangan takut. Kakak di sini, gak bakal biarin yang sakitin kamu. Aku aja kamu beli pakaian baru. Biar ibu gak khawatir. Oke. Kian, suka toko ini gak? Suka. HEI, Kotor, Jangan Mazuk. Kalian gelandangan dari mana? Tahu ini tempat apa? Kami datang buat beli barang. Lihat kalian kotor begini, masih mau beli barang. Pergi aja ke jalan ambil barang bekas. Barang kami di sini bisa beli nyawamu. Kamu. Gak usah deh, bro. Gak bisa. Aku gak akan biarin siapapun ganggu kamu. Pergi. Panggil manajer toko ke sini. Kamu juga layak memanggil manajer kami. Pergi, ganggu bisnis kami. Lihatlah. Harus membersihkan gerbang keluarga Jiang. Kenapa ribut? Manajer, orang gelandangan ini berisik masuk toko kita. Dari mana asalnya? Kembali ke sana, jangan kotor tempat kami, bahkan jika kalian bekerja keras. Tetap tidak sanggup membayar. Halo Ling Yun, sekarang aku di Jiang Store, Jalan Bin Jiang. Kamu hubungi keluarga Jiang, tanyakan apakah mereka masih ingin menjalankan bisnis di negara kita. Tanya dia apakah keluarga Jiang masih mau berbisnis di Lingguo atau tidak. Kalau tidak, aku bisa langsung mengabulkan mereka. Terus ngomong besar, kamu bilang kenal sama ketua Jiang kami, kalau kamu kenal dia, maka aku kenal sama guru besar juga. Halo, ketua Jiang, silakan bicara. Anda siap. Kamu tidak pantas tahu namaku. Cepat pergi bawa anjingmu. Baiklah, kami pergi sekarang. Ayo pergi. Chu Xiao. Benar-benar kamu? Siang King. Lari bertahun-tahun, kamu masih berani kembali. Kenapa saya tidak berani? Saya pikir setelah putus, kamu akan punya kemajuan. Tapi tak disangka, kamu malah bergaul dengan Ju Sin seperti bus umum. Bertahun-tahun pakai topi hijau, nyaman sekali ya. Siang King, diam. Kakakku tidak bersalah padamu. Apa hakmu mengatakan itu? Bukan giliranmu bicara. Syukurlah dulu tidak bersama kamu. Sekarang melihat penampilan miskinmu, saya merasa muak. Biarkan yang lalu berlalu, saat itu kita masih terlalu muda. Kompensasi apa yang kamu mau, aku bisa memberikannya. Kompensasi, hanya kamu. Bukankah keluarga Chu sudah bangkrut? Bukankah kamu meninggalkan mereka dan lari? Kenapa sekarang hutang sudah lunas? Kamu tidak takut dipatahkan kakinya lagi? Jangan keterlaluan. Tapi Chu Xiao, sejujurnya aku harus berterima kasih untuk tidak menikahiku waktu itu. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu suamiku sekarang, dia murid utama sang master. Ini undangan pernikahanku, pastikan kamu datang ya. Aku bisa memohon padanya untuk memberimu pekerjaan sebagai tukang cuci kaki sang master.
Aku ingin lihat. Siapa yang berani pakai nama saya? Main trik. Kamu benar-benar berani datang. Siang King. Ini hadiah untukmu. Anggap menebus kesalahan saya sebelumnya padamu. Chu Xiao au Chu Xiao. Kamu benar-benar tidak berguna. Berry Adia Malabar en palsu. Siang King, lihat baik-baik, ini adalah hati Krotia satu-satunya di dunia. Lucu sekali, kalau bukan suamiku, aku mungkin sudah percaya padamu. Chu Xiao au Chu Xiao. Aku kira kamu cuma pengecut. Tidak menyangka sekarang sudah jadi penipu. Mataku benar-benar buta dulu suka padamu. Saillant. Saillant ada apa? Ada orang bodoh berani beri aku, hati Kroasia. Apa itu? Berani-beraninya beri istriku barang palsu. Hati Kroasia, ini aku sengaja cari sampai ke berbagai benua untuk dibelikan pada istriku di hari pernikahan. Bagaimana bisa yakin yang dibeli itu asli? Aku adalah murid utama di bawah pengawasan Master. Tahukah kamu bahwa beberapa hari yang lalu Master membeli 2 perusahaan dari Huang Mu? Sekarang semuanya di bawah pengawasanku. Saya begitu berharga, bagaimana mungkin bisa membeli barang palsu? Tapi kamu, dari mana dapat barang rongsokan ini, berani membawanya di depanku? Suamiku. Dia kan belum pernah lihat dunia luar, buka saja dan kasih lihat dia, biar matanya terbuka sedikit. Lihatlah. Ini baru benar-benar hati Kroatia. Kenapa tampaknya hati Kroatia ini tidak terlalu bersinar? Coba lihat yang ini lagi. Ini baru hati Kroasia yang asli. Bung, ini tak mungkin palsu. Menilai barang antik saat kamu belum lahir. Bagaimana bisa bilang aku penipu? Nona, cepat periksa barang-barang yang dulu dia kasih, mungkin semuanya palsu. Camus Berani Menipuku. Aku penipu. Camus. Kamu memang. Dia pecundang, pengecut, takut ngapain? Curant Aja. Empin, Pentadu comme. Tidak tahu dia menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Apakah keluarga Chu bangkit lagi? Ada kesalahpahaman dahulu, masih mencintaimu, beri satu kesempatan lagi. Siang King, kamu benar-benar menjijikan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Nikah sendiri saja. Minggu depan, perairan Ling ada acara tender terbuka. Kamu perlu hadir sebentar. Bukankah sudah proyek yang ditetapkan perusahaan kita? Perlu lanjutkan beberapa prosedur. Aku tahu. Chu Xiao, satu hal lagi. Aku suka kamu, sudah bertahun-tahun. Aku tahu. Tapi kita adalah keluarga terdekat. Lupakan saja. Ayun. Chu Xiao, aku datang untuk minta maaf. Saat kita bersama dulu, kamu sering mengajakku jalan-jalan dan membelikan aku coklat kesukaanku. Aku tahu, dulu keluargaku tidak pantas untukmu, tapi sekarang, biarkan masa lalu berlalu. Chu Xiao, aku benar-benar cinta kamu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sudah punya orang kusukai. Kita tidak mungkin. King, kamu berubah pikiran dan meneleponku. Bantu aku melakukan sesuatu. Beri 5 juta. Ingin memotret proyek. Tidak masalah. Saya bisa melakukan apapun yang Anda katakan. Siang King. Anda datang untuk menawar juga? Chu Xiao. Aku memberimu kesempatan. Hari ini, tanda kerajaan rohani air harus menjadi milikku. Telah menerima semua tawaran dan akan melakukan tinjauan terhadap setiap perusahaan. Tunggu sebentar, kita tambahkan 5 juta lagi ke rumah. Maka tolong minta Miss Xiang untuk membawa cek 5 juta itu. Ceknya mana? Harap tunggu sebentar. Aku pergi menelepon. Hei, kemana kamu? Sekarang segera bawa cek 5 juta ke sini. Aku terjebak macet. Sayang, tunggu aku. Aku pasti akan sampai. Tidak berguna. Kalau tidak bisa bawa uang, pinjam dari aku. Ceknya tiba. Aku suruh kamu berlutut dan memohon bimbinganku. Aku lihat kamu juga pantas. Tunggu dan lihat siapa yang berlutut. Ada masalah serius? Aku punya 2 dokumen tender yang sama persis. Kami dari keluarga Xiang langsung mengirimkan dokumen tender. Kalau ada yang sama, pasti ada yang mencuri dokumen tender kami. Kosong, kami tak menyalin dari kalian. Kalau Anda berkata begitu, silakan tunjukkan buktinya. Karena sudah bekerja keras. Jadi harus adil dan jujur. Aku punya video di sini. Kalian bisa lihat.
Aku sungguh mencintaimu, berilah aku satu kesempatan lagi. Itu bukan aku. Itu editan dia. Tidak tahu malu, sampai menuduh itu. Pergi ke rumah malam-malam, ingin menggoda. Tapi orang itu tidak tertarik padanya. Dewa Guru menganggapmu adalah keberuntunganmu. Kamu berani mencuri buku proyek Dewa Guru. Dewa Guru. Mana mungkin dia adalah Dewa Guru. Berani menyamar sebagai Dewa Guru. Nanti kau akan dapat balasannya. Kenapa belum datang? Kamu berani menyinggung Dewa Guru dan ingin melibatkan aku. Omon causons. Mana mungkin dia Dewa Guru. Anak buaku melia, utus en ligne dit l'occasion. Kamu berbohong, uang ini hilang. Kamu jangan telepon aku lagi. Kalau kamu sujud minta maaf. Mungkin saja, aku bisa memaafkan kamu. Dan berikan proyek ke kamu. Ling Yun. Kita pergi. Perempuan jahat membuatku kehilangan pekerjaan. Lihat hari ini, hajar kamu. Berhenti. Kamu lagi. Orang tuanya sudah menjualnya padaku. Dia sekarang milikku. Aku suruh kamu berhenti. Sakit-sakit. Dengar sini. Meski kamu hebat di kantor, tapi sekarang kita di luar. Kamu tidak bisa mengatur aku. Orang tuanya tidak peduli padanya. Kamu bukan siapa-siapa. Hari ini, aku akan membawanya pergi. Hari ini aku pasti akan urus masalah ini. Saya lihat. Kamu bisa apa padaku? Hari ini aku pasti urus ini. Coba lihat kamu bisa apa padaku? Kemanusiaan luas, semua hukum menuju satu. Berani pukul aku. Bosku tidak akan melepaskanmu. Hari ini aku ingin kau mati. Aku beri dia uang. Kau tidak boleh pukul aku. Di dunia ini, belum ada yang tak bisa kuurus. Ling Yun. Kalau dia suka memukul wanita, buat dia cacat dan buang ke pulau neraka. Aku ingin lihat. Apakah tinjunya sekeras itu? Ya. Terima kasih, Tuan Ju. Hari ini menginap di sini. Besok kuatur pekerjaan untukmu. Jangan khawatir, dia tidak akan datang lagi. Kira hidup saya berakhir seperti ini. Saya pikir saya akan dipukul sampai mati olehnya. Seharusnya aku tidak membiarkannya pergi. Biarkan dia menyakitimu lagi. Tidak. Keluarga miskinku mementingkan anak laki-laki, tetapi aku tidak akan jatuh ke tangannya. Ganti baju, terus tinggal dengan tenang. Serahkan semuanya padaku. Tuan Chu, apakah terlihat bagus? Bagaimana mungkin tidak terlihat bagus? Kamu di sini dan lakukan yang terbaik. Beritahu aku jika ada yang ingin dikatakan. Bagus. Ye King Cheng, kenapa ada di sini? Chu Xiao, kamu kembali. Kenapa kau harus? Keluarga Ye dijebak hingga bangkrut. Ibu tiriku memaksa aku menikah dengan keluarga Long sebagai istri kedua. Besok adalah pesta pertunangan. Aku tidak ada pilihan. Jimat keluarga Chu, ambil dulu. Besok, aku akan membantu kamu dan keluarga Ye. Chu Xiao. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan jadi seperti sekarang. Makanlah. Terima kasih. Aku yakin kamu pasti bisa membuat keluarga Chu gemilang lagi. Apa yang kamu lakukan? Pulang begitu larut. Bersembunyi dengan pria liar mana lagi? Aku peringatkan kamu, besok kalau kamu membuat kesalahan. Jean-Gans Salacan à Cucalo Cubunu Camus. Yi Ching Cheng. Bagaimana kamu punya giok bagus? Lepaskan aku. Lagi pula, kamu juga mau menikah dengan pria tua itu. Lebih baik berikan padaku. Lepaskan aku. Berdua se dingapa? Seperti apa ini? Bu. Kakak tidak mau menikah keluarga Long. Dia bahkan memukulku. King Cheng, demi kebaikanmu. Lihatlah keluarga, y que c'est 40. Sebagai putri sulung, kamu harus berkorban untuk keluarga. Aku punya cara dapat uang. Jangan biarkan aku menikah dengannya. Tidak bisa. Keluarga Ye paling pentingkan reputasi. Tidak boleh membatalkan pejodohan. Pernikahan besok tetap dilanjutkan. Hari ini setelah tanda tangan kontrak pertunangan, keluarga Long pasti akan investasi ke keluarga Ye. Kenapa? Kamu mau berubah pikiran? Dia Berani. Wanita, cepat tanda tangan. Jean-Gans Gangu arriba à Cudanwaner. Tunggu sebentar. Kamu siapa?
T'as eu Harry, ini Harry apa? Berani kamu bikin gaduh? Bukankah ini sampah keluarga Chu Xiao? Bikin keluarga Chu bangkrut, masih punya muka buat kembali. Chu Xiao, akhirnya kamu datang. Semua, aku dan King Cheng sudah mengikat janji seumur hidup. Yang dia pegang adalah warisan jimat keluarga Chu, jadi dia tidak bisa menikah. Kemarin seseorang bilang Ye King Cheng ada bersama pria di hotel. Ternyata kamu orangnya. Keluarga Y Memencial, Inga Keluar orang tak tahu malu seperti kamu. Aku sudah bilang dari dulu, jauhkan diri dari sampah ini, tapi kamu tetap ngeyel. Aku membantu keluarga Ye keluar dari kesulitan. Keluarga Chu bisa kamu bangkrutkan. Berani sombong bilang bisa bantu keluarga Ye. Ayah, kau percaya dia? Dia benar-benar bisa. Bantah lagi, aku akan memukul. Kau sudah membiarkan tunanganmu dan pria itu menghabiskan semua uang keluarga, dan masih berani berkata ingin membantu keluarga Ye kami. Pakai apa kau bisa membantu? Bawa kami jadi sampah kayak kau dan minta-minta di jalan? Memang cocok, orang buruk sering berkumpul. Ye King Cheng sering bersama pria-pria di hotel. Chu Xiao, hati-hati tertular. Apa yang kau bilang? Ko. Pak tua, kau tidak peduli? Lihatlah putrimu, membantu orang luar membantah adiknya. Pangako. Kamu menyusahkan keluarga Chu dan keluarga Ye. Aku akan menghajar kalian. Kepala keluarga Ye, mau dengar apa yang aku bawa sebelum kamu bertindak? Seorang sampah paling cuma bawa barang sampah. Apalagi yang bisa kamu bawa? Keluarga Lombergenji, memberi kami 1 miliar. Pernah lihat miliar? Aku bisa tingkatkan 10 kali lipat. Wanita jahat, pembual, kalau kamu punya 10 miliar. Aku pasti jadi Dewi Ibu Surga. Bukalah mata busukmu dan lihat apa ini. Kamu pergi periksa apakah itu benar. Bagaimana aku tahu kalau yang kamu punya itu asli atau palsu? Dari mana kamu dapat uang itu? Trikmu ini hanya bisa menipu Ye King Cheng. Cek ini sebenarnya palsu, tidak ada uang di dalamnya. Keluarga Chu memiliki kamu Kemalongan. Orang bodoh, yang kuberikan kepada kalian adalah dolar, hanya bisa diambil di bank tertentu. Apa Yang, kamu kata. King Cheng, cincin kubawa dari Afrika Selatan, satu di dunia, hati gurun, kamu menyukainya? Ini terlalu berharga. Xiao Chu, sebelumnya tante hanya bercanda denganmu. Sebenarnya saat kamu kecil, tante tahu kamu berbakat. Ini adalah putriku, Xiao Wan. Lihat usia kalian cocok. Kalian bisa saling memeriksa. Tidak perlu, Nona YR bilang saya itu penipu. Nona YR sangat berharga, mana mungkin cocok dengan saya. Tadi buta mata, Lia Sekini. Karena C ini kamu sendiri yang robek, uangnya kamu tanggung sendiri. Opa. Saya tanggung, mungkin gimana? Kesil Chu. Lihat Wan Er kita, entah berapa kali lebih baik daripada gadis mati itu. Benar. Apa bagusnya Ye King Cheng itu? Mungkin saya lebih sesuai dengan selera kamu. Oh ya? Tentu saja. Lihat baik-baik, apa yang putri dan istrimu lakukan. Kau memperlakukan putriku seperti itu. Apa yang dikatakan waktu itu? Menganggapnya seperti anak sendiri. Dasar tua bangka, berani memukul saya. Bagus sekali, Chu Xiao. Jangan pikir kau hebat hanya karena punya sedikit uang. Kau pikir aku tidak tahu dari mana asal uang kotor itu? Jangan kurang ajar, Ye King Cheng seperti bebek dan ayam, menghasilkan banyak uang. Kurang ajar. Kau tahu siapa aku? Peduli siapa kamu, hari ini aku akan menghajarmu, orang yang tidak tahu diri ini. Semoga keluarga Ye tidak dapat hari baik. Tuan Tianxi ada di sini, kalian bisa berlaku. Pangawal Kuzu Tianxi, di mana Tuan Tianxi? Tolong panggil para pemain figuran, bersikaplah profesional. Kau pikir bisa panggil pengawal khusus? Tidak tahu dari mana kau dapatkan gadis berambut pirang ini wilayah keluarga naga, kau cari mati. Apakah kau telah melihat keluarga naga datang hari ini? Ko. Sudah bertemu Tuan Tianxi, mengapa tidak berlutut? Aku dengar tuan rumah keluarga naga berusia 60 tahun ini. Istrinya meninggal beberapa hari lalu. Kau pandai melayani pria. Bagaimana kalau kau menjadi istri baru keluarga naga? Tidak, aku tidak mau. Seseorang, bawa ibu dan anak perempuan keluarga Ye ke keluarga Long. Chu Xiao. Aku akan segera membantu keluarga Ye keluar dari kesulitan. Bekas luka itu. Waktu kecil, untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki, aku tidak sengaja terluka. King Cheng, akhirnya aku menemukanmu. Menikah denganku yuk, tenang saja. Mulai sekarang, aku akan merawatmu.
Bertahun-tahun, melewati jalan berliku. Akhirnya ketemu kamu. Harusnya aku makasih, berhutang banyak padamu. Uang kamu kasih, akan segera bayar. Antara kita mana ada hutang piutang? Tidak, aku ingin mengandalkan diri sendiri. Bisakah jangan sebut kamu guru? Oke. Apa yang kamu bilang, setuju? Besok ke kantor. Bisa nggak aku sendiri yang pergi? Oke. Hello Pak Chu, aku lihat Kak King Cheng dibawa kemari. Di sana, tepat di 3202, cepat datang. Yi Qingqing. Hari ini akan membuatmu reputasi jelek. Aku biarkan kakakmu nyaman dulu, lalu kamu juga nyaman. Ye King Cheng, besok videomu akan muncul di beranda platform besar. Kita lihat apakah Chu Xiao masih mau kamu. Kalian cari mati. Kenapa kamu? Bagaimana kamu tahu di sini? Ye Wan Er, kepala keluarga Long tidak mengajarkanmu sopan santun. Berani mengganggu King Cheng. Master Tianxian. Seyatidak Taudiaitu Oranda. Kamu sudah bangun. Kenapa saya ada di sini? Lihatlah, tidak ada kesadaran untuk waspada. Dibuat pingsan tidak tahu. Maaf. Saya terlalu ingin membuktikan diri. Saya tak tahu harus bagaimana denganmu. Besok saya ajak kamu dan paman makan bersama. Baiklah. Ini juga terlalu mahal. Ayo kita pergi saja. Hari ini kamu hanya perlu makan enak, sisanya serahkan padaku. Ye King Cheng, benar-benar dunia ini sempit ya. Chu Xiao, itu kamu. Kamu seperti bayangan tak hilangnya. Tidak usah pedulikan dia. Aku sekarang istri dari kaisar. Menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Kamu hebat ya, aku sangat takut. Chu Xiao, oh Chu Xiao, kamu benar-benar rela jadi kura-kura hijau ya. Tunanganmu sekarang dulu pernah punya perjanjian pernikahan, kan? Un gars succinct mu. Sekarang dia bekerja di klub malam, karirnya sedang bagus. Tubuh rusaknya itu sudah jadi bantal ribuan orang, loh. Chu Xiao, meski sekarang kamu beruntung, dalam jiwa kamu tetap seorang pecundang. Hotel ini hanya bisa dimasuki oleh VIP. Kalau minta tolong, aku bawa kamu masuk. Lucu sekali. Lihat sebentar lagi siapa yang tidak bisa masuk. Pecundang, kita lihat saja nanti. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Saya punya kartu VIP. Kenapa tidak boleh masuk? Restaurant Kami Dipsan Ola Tuan Chu. Hanya orang-orang yang dia ajak boleh masuk. Kenapa kamu gak minta tolong? Mungkin aku bisa pertimbangkan bawa kamu masuk. Kamu memang hebat. Ayo pergi. Hello. Opa. Oke, aku akan segera ke sana. Chu Xiao, ayah masuk rumah sakit. Ayo kita lihat. Ayah, ada apa? Chu Xiao, lihat keadaan ayahku. Tidak, aku tidak mau disalahkan. Gak apa-apa kamu pegang sebentar. Jarumnya masih stabil. Aku suruh kamu pegang, bukan gerakan jarumnya. Jarumnya jadi kacau. Sebenarnya ada apa? Ngomong dong. Kamu jelas salah masukkan jarum, malah menyalahkan aku. Ngaco, waktu aku mulai praktek kamu bahkan belum lahir. Aku nggak mungkin salah. Dia yang gerakkan. Kalau pasien ada masalah, enggak tanggung jawab. Chu Xiao, apa yang kamu lakukan ini? Kalau nggak bisa, jangan coba. PK. Oh ya. Ayah, kamu baik-baik saja? Sekarang sudah lebih baik. Paman diblokir darah beku, bantu keluarkan darah beku itu. Benar, terima kasih anak. Berhenti. Semua karena kamu menggerakkan, menyebabkan aliran darah terbalik. Kebetulan aku kenal direktur rumah sakit kalian. Mau aku panggil dia untuk lihat? Tolong maafkan kami. Ini salahku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan. Dia juga bukan sengaja. Maafkan dia kali ini. Kamu memang terlalu baik hati. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Terima kasih, Nona, untuk kemurahan hati. Keahlian medis Anda luar biasa. Boleh saya belajar dari Anda sebagai guru? Baiklah, aku akan menerimamu sebagai murid hari ini. Halo? Apa? Baik, aku segera kembali ke kantor. Ada apa?
Sejak awal bulan ini orang menghilang satu persatu. Awalnya kami kira ngambek. Ngambek bikin banyak orang hilang gitu. Kamu akhir-akhir ini lengah, tidak sadar. Iya, ini kesalahan kerja saya. Banyak tenaga dan seminggu penyelidikan, baru sadar kekuatan mereka besar. Bahkan melibatkan luar negeri dan dunia. Kekuatan kita lemah, jadi. Kenapa kasih tahu sekarang? Selesai, saya minta hukuman sendiri. Iya. Tidak baik, Xiao Xiao hilang. Apa? Segera beri perintah. Cari keberadaan wanita hilang di negeri selatan. Gadis bernama Xiao Xiao. Baik. Cari wanita hilang di negeri selatan. Terutama gadis bernama Xiao Xiao. Zemua murid Wudang. Dengarkan perintah dari Guru Agung. Mencari wanita hilang negara tetangga. Minggu lalu saya janji dengan Xiao Xiao berbelanja. Saat mencarinya, dia menghilang. Rekan kerja berkata dia kirim pesan kepada manajernya agar pulang mengunjungi keluarganya. Namun, di manakah kerabatnya? Chu Xiao. Udang mengirim surat ke mereka. Hanya apa? Jaringan hubungan melibatkan luar negeri. Negara Xiaoyang jadi. Apa itu negara Xiaoyang? Sekalipun mereka ada 20, aku akan tetap melawan mereka. Ikuti aku. Lari. Accuse sur Ukamulari. Kamu masih berpikir kamu mahasiswa terhormat? Di sini Semuasama. Semua induk babi yang hamil. Besok pembeli datang, kalau nggak mau mati, patuhi aturan. Siapa kamu? Kebaskanov. Siapa aku nggak penting. Kamu juga pasti dengar tadi, kalau kamu ingin lari. Konsekuensinya adalah mati. Saya punya uang. Saya beri semua uang saya. Kumohon lepaskan saya, ya? Uang. Kamu lebih berharga daripada mereka. Tapi ada yang khusus menginginkanmu. Jangan bermimpi. Ini kamu. Jangan berpikir kamu bisa mengandalkan guru besar. Kamu tidak akan lolos dari genggamanku. Pinggangmu kecil. Sangat menggoda di atas ranjang. Mau ikut nggak? Ngomong apa sih? Ini buat Xiaoyang Guo. Kamu nggak bilang aku nggak bilang. Siapa yang tahu? Betul juga. Jangan datang, jangan sentuh aku, tidak jangan sentuh aku. Biar aku yang duluan. Berhenti. Berhenti. Berani perdagangan manusia di wilayahku, kalian cari mati. Siapa kamu? Tak kusangka kamu bisa datang secepat ini. Kamu ternyata belum mati, bahkan bisa kabur dari pulau neraka. Aku meranka Keluar dari Tampukan Maya. Hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Meskipun dewa kematian ada di sini, aku akan tetap menyerang tanpa ragu. Di belakangku sekarang ada pasukan dari negara Lowland dan Xiaoyang yang mendukungku. Sekumpulan kecil pengikut. Sampah di luar sudah kubereskan. Langit dan bumi, alam semesta luas, keagungan dari 8 arah, berkumpul dan hancurkan. Aku takut sekali. Jangan takut, ada aku di sini. Xiao Xiao, tenang saja. Tidak akan terjadi lagi. Pergilah mandi air hangat dan tidur nyenyak, lupakan semua yang terjadi hari ini. Bisakah tidak pergi? Baiklah, aku akan menemanimu. Presiden Chu. Xiao Xiao kamu. Xiao Xiao kamu. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas kecuali tubuh ini. Aku hanya ingin berada di sampingmu. Xiao Xiao kamu salah paham. Aku anggap kamu seperti adik. Aku suka orang lain dan tidak bisa menyakitinya. Maafkan aku. Ini salahku. Xiao Xiao. Kamu pergi. King Cheng. Kakak ipar, kamu pulang. Kok kamu ada di sini? Apakah tidak lebih cantik dari kakakku? Kamu mau apa? Bukankah kalian laki-laki suka hubungan begini? Tubuhku lebih bagus dari kakakku, lebih berani juga.
Terserah kamu. Ye Wan Er. Berani-beraninya menjebak dan menggoda aku. Kasih kamu ilusi. Menyentuhmu. Aku merasa kotor. Kenapa kamu diizini? Kalau kamu tahu diri, cepat angkat kaki. Aku akan segera menjadi ketua perusahaan ini. Apa kamu juga mau mengambil tempat? Bawa dia keluar sekarang. Berani coba. Lihat dirimu sendiri, kamu itu siapa? Chu Xiao s'écarant milik Wan Erku. Dengar baik-baik, dia sudah meninggalkanmu. Sebenarnya apa yang kamu mau agar bisa lepaskan King Cheng? Tuan muda. Kenapa kamu bicara untuknya? Menikahi Wan Er, keluarga Ye milikmu. Siapa yang jadi tuan muda MU? Ini masih belum jelas. Aku tidak akan membicarakannya. Kalian sedang ngomongin apa? Jangan pedulikan dia hanya orang gila. Tunggu saja. Chu Xiao. Ayahku masuk rumah sakit karena marah, harus jaga dia. Besok aja kamu ke pelelangan. Oke. Zhu Xinshin. Lama tak jumpa. Kamu siapa? Beberapa bulan tak bertemu. Lupa sama aku ya? Kamu ternyata. Kok kamu bisa datang? Sekarang aku berbeda dari sebelumnya. Aku cuma mau tanya kamu. Kamu mau balas dendam nggak? Balas dendam untuk apa? Kamu nggak mau balas dendam? Dengan keadaan sekarang, rela begitu saja? Katakan kalau kamu mau balas dendam. Aku mau balas dendam. Kamu cuma penjaga pintu, kenapa nggak kasih kita masuk? Hei Nyonya, jaga mulutmu, ngomong apa sih? Berisik banget sih. Pengantin prianya datang. Kamu nggak kenal calon suamiku. Biarkan aku masuk. Mohon maaf, Nyonya. Tanpa undangan, tidak bisa masuk. Sudah dibilang tanpa undangan nggak bisa masuk, kenapa ribut? Kamu masuk gara-gara cowokan. Cukup. Kenapa Chu Xiao mau menghindar? Apa maksudmu? Bagus sekali, Chu Xiao, kamu lupa bagaimana kamu mengatakannya? Sekarang tidak mengenali orang, mengatakan kamu pengecut, memang benar. Chu Xiao. Kalau kamu menyakiti putriku, aku tidak akan tinggal diam. Bukankah kalian hanya ingin ikut lelang? Baiklah, aku bawa kalian masuk. Suka apa? Aku akan membeli untukmu. Baik. Barang lelang berikutnya adalah liontin giok ikan ganda dari era Han, melambangkan kebahagiaan ganda dan keberuntungan. Harga awal lelang adalah 20 juta. Silakan mulai tawaran. 21 juta. Pria nomor 9 adalah 21 juta sekali. 22 juta. Wanita nomor 6 adalah 22 juta. 23 juta. Aduh, kamu sudah gila, kita tidak punya uang sebanyak itu. Tapi aku ingin mencegah Ye King Cheng. Kenapa Chu Xiao tidur denganku tanpa mempedulikan dampak? Ibu, bukankah kamu punya 50 juta dari ayah? Pinjamkan ke aku. Nanti kalau aku mendapatkan kembali keluarga Ye, kita tidak akan kekurangan uang. 30 juta sekali. 50 juta sekali. Tenang saja. Meski dia yang menang, aku bisa buat dia memberikannya padamu. 50 juta 3 kali terjun. Selamat kepada Nona nomor 6, mendapatkan liontin giok ikan ganda dari Han. Ye King Cheng, apa yang kamu inginkan akan aku rebut. Nona, cara membayar? Bu, bawakan cek ke sini. Mon Tunggu Sebanta. Maaf, Nona. Cek Anda tidak bisa digunakan. Apa? Tidak mungkin, bagaimana bisa dibekukan. Begitu, Nona. Harap segera bayar. Jika tidak, kami akan melaporkan tindakan penipuan ke pihak berwajib dan menghadapkan Anda ke ranah hukum. Ini pasti ulah kalian. Omonganmu tidak bisa dipercaya. Apa buktinya? Dasar penipu, kamu pikir ini lucu ya? Kaluari, initidak Montbéliarseya. Kamu tunggu masuk neraka dengan aku. Apa bukti yang kamu punya? Camus. Chu Xiao, Camille Sala. Kumohon bantu kami. Bisa bantu kalian. Asalkan kalian janji tidak mengganggu King Cheng lagi.
Aku Janji tidak akan mengganggu King Cheng lagi. Waner. Cepat bilang. Aku tidak akan mencari Ye King Cheng lagi. Ini 50 juta. Ayo pergi, Chu Xiao, aku takkan melepaskan. Ayo pergi. Selamat kepada pria nomor 09 yang mendapatkan batu giok dari dinasti Han ini. Halo. Baik, aku mengerti. Ada urusan mendadak di kantor. Aku. Gak apa-apa, kamu pergi saja. Kalau begitu, Pergi sajalah. PAK. Bisnis perusahaan berjalan baik. Anda tertarik dengan proyek real estate, bisa dikasih ke kami? kasih kamu. Terima kasih, PAK. Saya hormati Anda dengan minum satu gelas. Pak Chu, di tempat ini baru datang satu yang cantik sekali. Anda tertarik? Chu Xiao. Xu Xiao, selamatkan aku. Aku tahu aku salah, selamatkan aku. Apa yang kamu lakukan? Seseorang. Tangkap dia kembali. Xu Xiao, tolong selamatkan aku. Enggak kenongan mazak esil kita, bawa aku pergi. Aku memohon padamu. Ternyata kamu yang membuat aku kehilangan pekerjaan, sekarang datang untuk merusak tempatku. Ternyata kamu suka sepatu lusuh ini. Hari ini tidak peduli siapa kamu. Kalian berdua. Jangan pernah berpikir untuk Aku ingin melihat. Bagaimana kamu menjagaku? ingin membawanya pergi. Anda dapat membayar untuk menebusnya. Atau tetaplah bersamanya. Wajah yang bagus. Angkanya juga tidak buruk. Seharusnya terjual dengan harga bagus. Bukankah itu uang? Akan kuberikan padamu. Berani membohongiku. Kartu ini tidak ada uangnya. Lihatanmu keren sekali. Ternyata kau orang miskin berpura-pura kuat. Berapa biaya membuka botol wine setiap hari? Masih berlagak jadi pahlawan di sini, sepertinya kau lebih seperti pengecut. Jika kau bisa memuaskan aku, bisa saja aku memperhatikanmu. Membiarkanmu sedikit kurang menderita. Ada beberapa bos akhir-akhir ini suka dengan anak muda seperti kamu. Mereka tidak sebaik saya denganmu. Seseorang ikat mereka. Cari mati. Ini adalah, Ini barang membahayakan nyawamu. kau adalah Tuan Master, mohon ampun, aku yang salah, suka dia kan? Bawa dia pergi. Siapapun yang kau suka, bawa pergi. Tolong ampuni nyawaku, Tuan Master. Sekarang menyesal, ya? Bukankah Anda bilang banyak bos suka pria? Saatnya coba hal baru dengannya. Tipe seperti kamu, separuh manusia separuh siluman, mereka pasti suka juga. Seseorang. Bawa dia pergi. Mohon ampun, jangan bunuh aku, Dewa Guru. Dewa Guru, lepaskan aku. Chu Xiao. Tolong selamatkan aku, bawa aku pergi. Ikut aku pergi. Hari ini kamu tinggal di sini dulu. Chu Xiao, aku tahu aku salah. Maafkan aku sens pas dibutakan dan tidak tahu berterima kasih kepada keluargaku. Tapi aku benar-benar sudah dihukum. Setiap hari terasa lebih buruk daripada mati. Lihatlah. Sudahlah, bangunlah. Aku sudah memaafkanmu. Besok aku cari pekerjaan untukmu. Tapi aku ingin pulang lihat ibu, tidak bibi. Sekarang aku tidak punya hak memanggilnya ibu. Aku mau pulang lihat dia, ingin meminta maaf padanya. Besok aku ajak kamu pergi. Kak. Mengapa dia datang? Siapa? Ibu. Tidak bibi, ini aku Sin. Aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Berani kembali ganggu ibuku. Aku hajar kamu. Tenang sedikit. Kak. Benar-benar pengecut. Lupa bagaimana dia memperlakukanmu, keluarga Chu? Sekarang berani membawanya kembali. Apa ingin mencelakai keluarga Chu? Tante, tolong lihat muka yang pernah kamu bantu. Maafkan aku sekali lagi. Chu Xiao. Sini. Bu.
Anak durhaka. Meskipun Sin salah, kamu tak bisa menyiksanya begini. Aku akan melawanmu. Bu, kamu juga sudah memaafkannya. Jangan bicara lagi. Setelah ini Sin akan menemani saya. Halo. Apa? Aku segera ke sana. Bu, ada urusan mendadak di kantor. Aku biarkan Sin menemanimu dulu. Setelah selesai, aku akan kembali. Kak. Bu. King, ada apa? Akhirnya kamu datang, lihat ini cepat. Chu Xiao, meskipun kamu adalah Tuan Dewa, tetap saja jika kamu menghindari pajak, kamu akan dihukum. Tak pernah kusangka, suatu hari kamu akan jatuh di tanganku. Dengan ini. Bukti sudah jelas. Jika aku serahkan ini, keluarga Xiao akan hancur, keluarga Ye tidak akan selamat. Ye Qingcheng, jika kamu bersamaku sekarang, kamu bisa menikmati kehormatan dan kekayaan. Kalau tidak. Pikirkan sendiri. Karena kamu begitu percaya diri. Kalau aku telepon, seharusnya tidak keberatan kan? Baiklah, telepon 10 kali lagi kalau mau. Kamu tetap tidak bisa lolos dari aku, tak peduli keluarga Chu atau keluarga Ye, semuanya akhirnya jatuh di tanganmu, Chu Xiao. Akui saja, kamu memang tidak berguna. Halo, Ling Yun, sudah selesai cek? Sudah. Bawa orangnya ke sini. Meski kamu panggil Dewa Langit, tidak akan mengubah situasi sekarang. Oh, jadi lihat ini siapa. Kamu. Mereka mengancam aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku kirim video ini, yang mati nanti kamu atau aku? Video nggak ada aku. Ini nggak bisa dihitung bukti. Kira aku nggak ngerti hukum? Oh, jadi rekaman ini gimana ceritanya? Kalian buat jebakan buat aku. Kalau bukan karena niat jahatmu, kamu nggak mungkin terpancing. Bawa dia ke tempat yang seharusnya. Kamu. Untung ada Camus di sini. Tadi aku hampir mati ketakutan. Tenang, semuanya ada di bawah kendaliku. Xiao, bagaimana dia menemukanmu? Ibuku mengirim pesan. Mereka mengancamku. Percayalah, aku tidak mengkhianatimu. Jangan khawatir, aku tidak meragukanmu. Dalam 2 hari ini, kamu terkejut. Pulang dan istirahatlah. Pergilah. Ling Yun. Luka yang kamu dapatkan beberapa hari ini. Tuan Guru Tiantai. Sudah hampir sembuh. Ayun. Aku tidak ingin kamu menjauh dariku. Kita adalah yang terbaik. Biar saya lihat. Ayun, saya hanya ingin kamu tahu tanggung jawabmu. Ini obat luka terbaik dari Tianji Men. Kamu harus pulang dan sembuh. Saya mengerti. Saya tahu kesulitanmu. Saya hanya... Di dalam hati saya. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Pulang dan istirahat dengan baik, saya akan menyelesaikan beberapa urusan. Duduk dulu. Bu, aku bawa King pulang lihat kamu. Chu Xiao, kamu sudah pulang. Ini kamu. Ini adalah... Seiya Pangazu Bibi. Xingxin, siapa? Bu. Xingxin, siapa? Bu, ini Chu Xiao. Chu Xiao bawa pacarnya pulang. Apa? Pacar? Bibi, aku King. Pacarnya Chu Xiao. Barang keluarga Ye pergi, keluarga Chu tidak menyambutmu. Ibu, apa yang kamu lakukan? Chu Xiao, jika masih anggap aku ibu, putuslah sama dia. Nikahi Sin, seumur hidup mengenal Sin sebagai menantu. Apa bicara? Aku mencintai King. Kalau tidak menurut, aku akan menghajar. Tante, pasti ada kesalahpahaman. Baiklah, kalau kamu memang mau masuk keluarga Chu, kami bisa bicarakan syaratnya. Baik, Tante. Selama bisa, aku setuju. Kamu tahu anakku luar biasa. Sebelum kamu melahirkan anak laki-laki, nggak mungkin kamu masuk rumah kami. Dan juga, untuk mahar, kami nggak akan kasih banyak. Rumah. Nama yang tertulis nama anakku saja.
Setelah menikah, kamu nggak usah kerja lagi, tetap di rumah urus anak. Cukup, Ma. Jangan. King Cheng. King Cheng. Aku minta maaf atas nama ibuku, dengarkan penjelasanku. Tante sudah bilang begitu, apalagi yang bisa kamu katakan. Percayalah padaku. Aku akan jelaskan pada ibuku, orang yang kucintai adalah kamu, percayalah padaku. Chu Xiao. Lihat apa yang kamu rencanakan ini. Pergi. Lihat mereka, seperti tidak ingin hidup lagi. Pak Chu, Angin Apa Yang Membawa Anda ke sini? Apa maksud Anda? Lihat perbuatan bagus yang kamu lakukan. Proyek diserahkan padamu, tapi kamu malah curang. Kamu dan dia menjalin hubungan. Anda pun sama, kan? Antara pria tidak perlu berpura-pura. Bagaimanapun juga, uang sudah kudapatkan, proyek juga sudah selesai. Semua orang di perusahaan adalah orangku, kenapa tidak langsung berikan perusahaan padaku? Mengenai wanita. Saya pasti pilih yang terbaik untuk dikirim ke rumah Anda. Pengkhianat. Apa hebatnya menjadi guru langit? Kalau Anda tidak punya uang, siapa yang akan takut sama Anda? Hari ini akan saya tunjukkan kepada Anda. Apa itu guru langit sejati? Langit dan bumi adalah dasar dari alam semesta, Tuhan di segala arah, semua kembali kepada satu, hancur. Bos Chu Xiao, guru langit, ampuni saya, bekerja keras untuk Anda. Mau jadi anjing penjaga Anda. Jadi anjing, kamu layak. Ling Yun. Ambil alih semua perusahaannya, lalu buang dia ke daerah kumuh biar dia hidup sendiri. Bawa dia keluar. Guru, beri saya kesempatan lagi. Saya salah. Sekali lagi tolong. Ling Yun. Beruntung ada kamu. Tanpamu, aku tak tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan. Oh iya. Ada satu hal lagi minta bantuan Anda. Apa? Aku ingin melamar King Cheng. Apa? Ada apa? Mau menikah? Tidak. Untukmu. Buka lihat. Anggap hadiah terima kasih. Beberapa hari ini. Capek ya? Hai, Chu Xiao. Baik, aku akan segera pergi. Semoga kamu bahagia. Hari ini, aku ingin melamar orang yang paling kucintai. King Cheng. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Tunggu. Aku tidak setuju. Berjanji tidak mengganggu kehidupan King Cheng lagi. Hari ini datang untuk memberitahu kalian sesuatu. Lihat baik-baik. Apa ini? Hanya dengan selembar kertas ingin memfitnah saya. Beraninya kamu besar. He. Kakak ipar, baru beberapa hari tidak bertemu sudah melupakan saya. Hari itu diranjang, kamu galak sekali. Chu Xiao. Apa yang terjadi? King Cheng. Percayalah padaku. Kakak tersayang. Lia ini. Tadak bukan bajadi. Kakak tersayang. Kamu tidak tak uberapa banyak wanita yang telah suami mutidur di luar sana. Anak di perutku adalah miliknya, tapi aku tidak keberatan berbagi suami dengan kakak. Kira-kira kamu mau nggak? Xiao. King Cheng. Suami kakak. Kamu tidak akan lupa tonggonkan? Anak di perutku adalah darah dagingmu. Waktu itu kamu membuatku hampir hancur. Kamu tidak boleh meninggalkan kami berdua tanpa peduli. Chu Xiao.
Kamu lihat, putriku pun tidak menolak kamu, bahkan mau memberikan kamu anak. Jadi besok kamu temui King Cheng dan orang tua itu. Maint America, Tandatangan kontrak pemandaon. Transfer perusahaan ke putri. Segala sesuatu yang Anda lakukan sebelumnya terhapus. Yewan R, kamu dan putrimu benar-benar memiliki IQ yang mengkhawatirkan. Apakah menurutmu aku benar-benar bisa Apa maksudmu? Kau pikir aku bisa melihatmu? Itu hanya beberapa trik. Menyentuhmu. Menurutku itu Tidak mungkin. Ini anakku. anak bersenandung. Tak ada yang tahu siapa, pejalan kaki acak. Chu Xiao, Camus Singu Kejam. Kamu harus mengakui anak ini. Keluarga Chu dan keluarga Y, pasti akan menjadi milik kita. Kalian sungguh mempraktikkan ketidaktahu malu sepenuhnya. Percaya, saya akan ungkapkan identitas asli putrimu. Diam. Dari awal sampai akhir bergantung tidur dengan pria. Pikir kamu anak dari keluarga Y, bahkan ibumu sendiri mungkin tidak tahu. Diam. Siapa sebenarnya ayahmu? Ibu, tidak mungkin. Beritahu, apakah benar? Sayan, Jangan perkaya padanya, perkayala pada ibu. Bagaimana dengan USG? King Cheng. King Cheng. Halo? Apa? Ibu dan Chu Qian hilang. Tunggu aku segera pulang sekarang. Ju Xinxin, pengkhianat. Aku tidak membawanya pulang dulu. Dia mencuri pedang Tianji. Sepertinya, dia kembali untuk balas dendam padamu. Chu Xiao, ini hadiah yang kuberikan padamu. Kamu suka tidak? Ju Xinxin. Kalau kamu berani menyentuh mereka, aku akan membuatmu tak punya tempat untuk dimakamkan. Chu Xiao. Sekarang mereka ada di tanganku. Pikir aku masih takut padamu? Aku akan mengambil kembali semua yang kuambil dariku. Kamu. Melalui video call, aku sudah melacak alamat mereka. Ada di sini. Beritahu semua orang. Aku ingin menghukum Ju Xinxin hingga mati. Siap. Qian Qian. Ibu. Qian Qian. Singkirkan tangan kotormu. Pergi. Chem. Datang ke sini. Bawa dua orang ini ke negara Xiaoyang. Tampilan semacam ini. Marika baru-baru ini sangat suka. Jika sudah bosan, jual saja. Ambil semuanya untuk dijual. Benar, padang yari Marika satu untukku. Sebagai kenang-kenangan. Haha. Kakak ipar. Tidak apa-apa. Kakak ipar. Kamu takut ya? Tidak, tidak. Aku hanya pikir mereka bisa lebih berguna. Benarkah? Menggunakan mereka untuk menyeimbangkan Chu Xiao lebih baik kan? Oke. Kamu memang yang paling bijak. Mana barang yang keminta? Tentu saja. Kalau tidak, kamu pikir aku mau melayani orang tua buta ini? Baiklah. Aku ingin lihat apa Chu Xiao bisa lakukan melawanku. Sialan, Ju Xinxin, aku tahu kamu bukan orang baik. Keluarga Chu kami yang baik hati mengadopsimu, dan sekarang kamu berkhianat, kamu tidak akan berakhir baik. Lebih baik kamu mengerti situasi. Aku bisa membunuhmu sekarang. Sama gampangnya seperti menginjak semut. Lebih baik jaga bicaramu dengan baik. Jouk 5-5. Berbaliklah sebelum. Diam, kamu orang tua. Nanti ketika Chu Xiao datang, aku akan menggoresmu demi dia. Ju Xinxin, keluarlah. Haha. Ju Xinxin. Kamu berani sekali, Ju Xinxin. Kuberi kesempatan, lepaskan dia. Aku biarkan kamu hidup. Le Lucon. Chu Xiao, hari ini adalah hari kematianmu. Pedang Tianji. Baiklah, Ju Xinxin bersikap lembut padamu adalah kesalahan terbesar sepanjang hidupku. Chu Xiao, putuskan sendiri lengan kananmu. Kalau tidak, aku akan mengiris salah satu dari 3 wajah mereka. Menurutmu, siapa yang harus aku iris lebih dulu? Mulai dari tunanganmu? Tidak boleh. Bunuh atau apapun terserah kamu. Aku tidak mau dia ikut campur. Berani kamu menyentuhnya? Kubinasakan keluargamu.
Lupa ya, aku yatim piatu, sudah lama tak punya keluarga. Hari ini, kamu duluan atau aku? Aku. Aku yang Tidak boleh. Ah, jangan. Bu Chuk Xiao. Aha. Chu Xiao. Kamu juga punya hari ini ya ah. M. Yuyun. Chu Xiao. Lihatlah usaha kacau saya sekarang. Ini semua karenamu. Tak terduga kan? Aku bukan cuma gak mati, tapi juga berlatih jurus Beiming. Mau lawan aku pakai apa? Kamu pikir siapa saja bisa menarik pedang Tianji? Tanpa pedang usang ini, aku juga bisa membunuhmu. Chuk Xiao. Jangan Makam, Ato Aku Bunu Camus. Chu Xiao bersaya Plamati Chu Xiao. Ling Yun. Ling Yun. Ah. Kamu baik-baik. Semua akan mati. Semua akan mati, Chu Xiao sekarang terluka parah. Selanjutnya, kalian mati, tidak ada yang bisa selamat. Ah, Ling Yun, kamu istirahatlah dulu. Kalian semua harus mati. Apa yang mau kamu lakukan? Semua harus mati. Langit dan bumi luas semesta tanpa batas para dewa berkuasa di 4 penjuru dunia. Pecah. ah wajahku. Aku tak bisa rusak wajahku. Kau kira menjadi antek negeri Xiayao melatih seni Dewa Beiming bisa mengalahkanku? Jangan. Pada akhirnya, kau selalu di bawah kakiku. Bawa dia ke pulau neraka. Di sana itu pria. Lama tidak menyentuh wanita. Jangan. Jangan ya. Jangan. Tidak apa-apa, tidak terluka. Ibu, Xiaoer. bangunlah. Xiaoer. Ling Yun. Ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Cepat selamatkan orang, atau nyawamu yang melayang. Ya, Guru, Seya Kan Beruza Sebek Mankin. Kamu juga terluka parah. Pergilah balut lukamu dulu. King Cheng, percayalah padaku, aku tidak pernah menyentuh Yewan Er. Anak di perutnya bukan milikku. Chu Xiao, aku memikirkannya. Kamu di posisi tinggi. Di sekitarmu pasti ada banyak perempuan. Aku bisa menerimanya. Keindahan kota. Di hatiku hanya ada kamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Guru, untung pasien segera dibawa, kondisinya sudah stabil. Luka kamu harus diobati, mari ikut aku. Baik. Bantu aku menjaga Ling Yun, aku akan segera kembali. Baik. Wa, ini bukan Y King Sheng? Kenapa sekarang malah mulai sibuk urusin wanita di sekitar Chu Xiao? Bukan urusanmu, keluar. King Cheng, jangan salahkan ibumu ini ya. Di luar sana, Chu Xiao punya banyak wanita. Kamu harus lebih hati-hati dan cepat tinggalkan dia. Jangan sampai suatu hari nanti dia membuangmu, dan kamu nggak ada tempat buat nangis. Aku belum cukup keras terhadap kalian. Sampai kau datang mengganggu King Cheng. Chu Xiao, apa matamu bermasalah atau selera estetisnya aneh? Lia Anak Kami, Waner. Punya bentuk badan dan wajah cantik. Aku benar-benar nggak paham kenapa kamu suka sama yang seperti Ye King Cheng ini, yang nggak punya apa-apa. Daripada berteriak-teriak di sini, mending kamu perhatikan anak perempuanmu. Barusan aku lihat seperti dia jatuh dan berdarah, mungkin anak itu. Tungu, Jangan Bergerac. Kian, bawa gelang ini ke keluarga Ye.
Mama setuju kakak menikah? Anak nakal itu, saya bilang tidak setuju, apa dia mau menurut? Sudahlah, anak besar tidak bisa diatur oleh ibu. Lagipula, Tantan Jouk 5 Seya juga Salamulia. Aku akan pergi sekarang dan tidak memberitahu kakak. Nanti kita kasih kejutan saat dia pulang. Kita tidak akan diusir, kan? Aku belum cerai sama orang tua itu. Lagi pula, semua di rumah ini adalah harta saat pernikahan. Kenapa aku harus keluar? Nyonya, ini dari keluarga Chu untuk Nona. Ayo. Aku. Ini gelang giok leluhur keluarga Chu, yang memakainya menjadi menantu keluarga Chu. Ayo, biar aku pakaikan untukmu. Chu Xiao, tunggu dan lihat bagaimana aku menghadapimu kali ini. Dalam beberapa hari, saya akan mengatur seseorang membawa Anda mencoba gaun pengantin. Maukah pergi bersamaku? Aku pergi bersamamu. Tapi bibiku tampaknya tidak begitu menyukaiku. Ibu saya keras mulut tapi berhati lembut. Tenang, saya akan bicara padanya. Bu, aku akan menikah dengan King Cheng. Jangan pikirkan. Permasalahan generasi kita tidak akan melibatkan kalian. Dia anak yang baik. Bu, jadi Bunda setuju? Tentu saja. Coba lihat, Bu sekarang kehilangan sesuatu? Gelang Anda. Diberikan kepada menantuku. Terima kasih, Bu. Sayang sekali, aku belum lihat istri anakku seperti apa. Xiaoer. Kamu pergi bertahun-tahun, Bu tidak tahu. Apakah kamu berubah? Jangan khawatir, Bu. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kenapa aku harus percaya kata-katamu? Kalau aku bisa datang, berarti ada modalnya. Ini gelang turun-temurun keluarga Chu. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ini pemberian Chu Xiao untukku. Itu belum cukup jelas? Baiklah. Aku percaya padamu kali ini. Y King Sheng, Tunggu Ajalmu. Proyek ini, keluarga Long setuju bekerja sama dengan kita, bukan? Kenapa berubah pikiran? Proyek keluarga Long, aku bisa memilih bekerja sama dengan siapapun, Kecuali jika kamu menemaniku semalam, maka aku akan mempertimbangkan proyek ini. Tak tahu malu, kamu bermimpi. Dikasih muka malah tidak mau. Chu Xiao sudah merelakanmu, tapi orang lain tidak menginginkanmu lagi. Maksudnya apa? Bawa proyekmu dan pergi saja. Melihatmu saja sudah mengganggu. Maf, Dialaji Sibuk. Ada yang bisa saya bantu? Apakah mata ibu saya bisa sembuh? Ibumu banyak bekerja. Kalau mau sembuh total, perlu mengganti kornea. Jangan bertele-tele. Menemukan kornea yang cocok itu sungguh sulit. Jadi aku juga tidak berani kasih garansi. Anakku kalau tidak, ya sudah, ibu juga tidak masalah, tidak ingin membuatmu sulit. Bu, apa yang ibu katakan? Tenang saja, aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku masih ingin ibu melihat pernikahanku dengan mata kepala sendiri. Tolong, ayah, ibu, kalian di mana? Berhenti teriak. Berisik banget. Aku kangen ibu, aku mau ibu. Oke, besok aku bawa kamu cari ibu, jangan teriak lagi. Mau kemana cantik? Aku anta. Tidak perlu. Aku dikirim oleh Pak Chu. Hari ini dia sibuk, suruh aku jemput kamu ke suatu tempat. Aku tidak mau pergi.
Pak Chu tidak menerima teleponmu. Suruh aku jemput kamu, khusus untuk minta maaf. Hei, mana mungkin King Cheng tenggelam? Tidak mungkin. Chu Xiao. Jangan gegabah, aku mungkin gegabah. Ye King Cheng tidak mati, tenang. Apa yang kamu bilang? Musuh gelap, kita terang. Bagaimana kau gunakan kesempatan memancing mereka keluar, lalu jebak? Baik. Lakukan sesuai yang kamu katakan. Duduklah. Kenapa kamu datang? Aku bawakan makanan untukmu. Wajahmu terlihat buruk. Ada masalahkah? Kamu terlalu banyak berpikir. Larut, kamu pulang jadi tidak nyaman. Begini, aku atur supir untuk antar kamu. Kak Chu Xiao, aku tahu Kak King Cheng meninggalkanmu. Kamu sangat sedih. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu. Bukan aku yang melakukannya. Aku nggak pernah kasih tahu tentang hilangnya King Cheng. Bagaimana tahu King Cheng pergi? Aku. Bicara. Kenapa menyakiti King Cheng? Kenapa mendekati aku waktu itu? Lepaskan, lepaskan. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Kamu masih hidup. Kalau aku mati, itu keinginanmu? Apa kamu gak bisa melihatku? Aku benar-benar mencintaimu. Tak kusangka hatimu kejam. Menyesal menyelamatkanmu waktu itu. Pergi sekarang. Jangan pernah muncul menggangguku lagi. Ayo pergi. Guru, kabar baik. Kornea mata sudah tersedia. Ibu, itu bagus sekali. Akhirnya Anda bisa melihat. Atur operasi tercepat untuk ibuku. Baik. Saya takut kornea mata tidak bisa diberikan. Lagi-lagi kamu. Kornea mata diinginkan Kaisar Kerajaan Loulan. Kecuali kamu berlutut dan memohon. Kalau tidak, jangan berharap dapatkan kornea ini. Kamu sungguh jahat. Aku begitu mencintaimu. Tapi kamu memilih Ye King Cheng. Ye King Cheng dia cuma lebih kaya dariku. Dan sekarang aku punya segalanya. Aku hanya ingin balas dendam pada kalian. Jangan sakiti Xiaowei, aku. Ma, Xiao-Xiao kamu cari mati. Sampaikan perintahku. Segera berangkat. Hancurkan kerajaan Loulan. Hello. Tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Chu Xiao, bagaimana? Minggir. Karena masa lalu kita, aku beri kamu kesempatan hidup. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bu. Gimana rasanya? Belum buka perban, kenapa buru-buru? Tunggu aku di sini, aku mau kasih tahu berita baik ini ke King Cheng. Razanya, bisa lihat sesuatu? Aku bisa lihat. Aku bisa lihat. Aku bisa lihat. Halo King Cheng, cepat ke rumah sakit. Aku ada kejutan untukmu. Menantu, akhirnya bisa bertemu denganmu. Kamu siapa? Gelang ini, berikan untuk menantuku. Orang tua, otakmu ada masalah, ini giok hetian bagus. Lihatlah wajahmu yang miskin, mana bisa membelinya. Milik keluarga Chu kami. Sungguh lucu. Ibu keluarga Chu adalah buta. Kenapa harus berpura-pura? Harus berpura-pura jadi keluarga Chu. Bu. Baik-baik saja? Dia benar-benar ibumu. Ye Wan Er. Kenapa kamu di sini? Maaf tante, tadi saya mengira kamu orang jahat. Makanya saya marah, saya minta maaf. Aku peringatkan kamu. Jangan dekat-dekat dengan ibuku. Ayo. Apa kabar baik, Chu Xiao? Ikut aku, saat penting ini. Aku mau kamu bersama-sama menyaksikannya. Ayo.
Bu, aku datang untuk minta maaf. Camus. Bu. Aku takut dimanfaatkan menjebak keluarga Chu. Tadi aku tidak mengenalmu, jadi kasar. Bu, tolong jangan diambil hati ya. Tapi, Xiao bilang kamu bukan pacarnya. Bibi, c'est Yasayan Bibi. Chu Xiao belakangan berubah hati. Dia jatuh cinta pada kakakku, tapi aku sudah hamil anaknya, dan dia tidak peduli padaku. Dia bahkan bilang aku gila. Catania diatidac perna menukeku. Dia suruaku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Anak nakalini, waner tenangla. Kamu adalah menantu ditetapkan keluarga Chu. Tidak seorang pun bisa menggantikanmu. Tunggu sampai Chu Xiao pulang, aku bantu mengajar. Ibu, lihat siapa yang aku bawa. Chu Xiao, pergi dari sini. Aku bukan ibumu lagi. Ibu, kenapa? Aku bawa King Cheng untuk bertemu. Kenapa lempar sepatuku? Chu Xiao, di keluarga Chu, tidak ada yang tak tahu berterima kasih sepertimu. Wan Er tidak mau, aku mau. Kamu dan dia, pergi. Ye Wan Er. Ma, dengar aku dulu. Dia sama sekali bukan pacarku, King Cheng yang sebenarnya. Dia cuma penipu besar, jangan tertipu olehnya. Perji, keluar dari sini. Aku tidak punya anak sepertimu. Bibi, ada salah paham tentang saya. Salah paham? Kau yang menggoda pacar orang lain. Wan Er, aku mendukungmu, ayo serang wanita jahat ini. Tidak, Bibi, selama Chu Xiao suka, aku tidak masalah. Chu Xiao. Ini kejutan yang kamu berikan, dulu salah pilih orang, rusak nama keluarga Chu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi sekarang Camus lakukan, alme malukan bagi keluarga Chu. Lihat jika aku tidak menghajarmu. Mah, dengarkan aku. Dia bukan pacar. Jangan biarkan dia menipumu. Sudahlah, tante tidak memaksa. Yan Er, jangan takut. Ada aku, Chu Xiao. Yan Er adalah menantuku. Dia sudah hamil. Keluarga Chu tidak bisa meninggalkan istri dan anak. Hebat sekali kamu, Ye Yan Er. Ye King Cheng tidak akan bisa mengalahkan aku. Semoga nanti kamu masih bisa tertawa. Apa maksudmu? Tante, ini bukti yang saya temukan. Silakan lihat. Jangan. Waktu proyek keluarga Long, saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Tidak menyangka kamu yang melakukan. Ye Wan Er. Ayahmu bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak di perutmu. Dan gelang keluarga Chu kami, bagaimana bisa kamu mencurinya? Apa? Gelang ini saya kirim ke keluarga Ye. Diberikan kepada menantu saya. Ye WNR, aku selalu anggap kamu seperti adik sendiri, tapi ternyata kamu pencuri ulung. Hari ini, aku sebenarnya bisa bawa kamu ke kantor polisi. Terakhir kalinya aku maafkan. Ayah bilang kamu tidak pantas bernama Ye. Besok aku akan adakan konferensi pers untuk umumkan berita ini. Keluarga Ye tidak lagi punya nona kedua. Tidak mungkin. Aku nona kedua keluarga Chu. Kamu menipuku dengan sangat kejam. Kamu terang-terangan mencuri pusaka keluarga Chu. Kamu benar-benar pantas dihukum. Anak-anak baik, ibu membuat kalian merasa tidak nyaman. Beritahu semua perusahaan keluarga Chu, mulai sekarang jangan pernah bekerja sama dengan nona kedua keluarga Ye. King Cheng, selama ini kamu banyak menderita. Tidak apa-apa, asalkan bisa bersamamu, aku sudah sangat puas. Besok kita pilih gaun pengantin, aku ingin memberimu pernikahan terbesar di dunia ini. Baiklah. Model gaun pengantinnya terlalu banyak, aku jadi bingung memilih. Kalau begitu, aku akan lihat satu persatu hingga kamu puas. Astaga, sepasang kekasih menjijikan. Semua orang lihat. Laki-laki ini menghamili putriku, sekarang malah bersama dengan kakaknya. Dia suruh putriku ke rumah sakit buat aborsi. Kenapa kamu asal bicara? Jelas-jelas itu kamu. Keluarga Ye kami sudah memberi kamu cukup banyak, tapi kamu masih berani mencemarkan nama baik kami. Wah, kamu setan tua, berani memukul saya, ya? Kamu memang mau kita berdua ibu anak keluar, supaya kamu bisa menguasai keluarga Ye dengan anak perempuanmu, kan? Uang yang keluarga Ye kami beri belum cukup banyak ya? Kamu pergi. Oh ya. Kenapa ayah? Apa tidak apa-apa?
Benar-benar keras kepala sekali, jangan kira aku tidak tahu. Kamu pakai nama King Cheng menarik uang dari rekening keluarga Ye untuk pelihara pria simpananmu. Jangan kira aku tidak tahu Ye Waner itu sebenarnya bukan dari keluarga Ye, dia anak dari 20 tahun lalu itu. Membunuh ibu King Cheng untuk posisi. Sekarang masih berani ganggu King Cheng. Diam Camus. Bucan Begitu. Tidak seperti itu. Dengar aku, tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Chu Xiao. Kamu pikir kamu itu orang baik? Dulu kamu tinggalkan ibumu dan adikmu, kabur sendiri. Tahu tidak? Orang yang kamu bicarakan itu. Dia masuk lagi ke kamar ibumu. Ayahmu itu pengecut. Berani nggak nyari tahu soal ini? Ah. Nggak nyangka. Kamu juga pengecut. Bukan cuma suka jadi korban perselingkuhan, tapi juga suka wanita yang sudah dipakai orang lain. Mau mati. Percaya nggak kalau aku bisa kirim kamu ke pulau neraka? Bu. Aku minta maaf buai buku. Jangan sok jadi bos, jangan sok jadi dukun. Ibu tidak bisa pergi ke pulau neraka, mungkin akan kehilangan nyawa. Kalau mau menebus kesalahan, silakan ceritakan semua yang sudah kamu lakukan kepada orang-orang. Aku akan memaafkanmu. Aku akan berbicara. Tidak seharusnya menggoda suami kakak, merusak hubungan mereka, berencana untuk hamil anak orang lain dan menyalahkan dia. Aku m'encurie, arta keluarga YE. Ah. Ah. Dia terlalu emosional. Aku buatkan obat, istirahat, tidur malam. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih, dok. Siapa mau ikut ambil obat denganku? Biar aku saja. Ini. Bicaralah terus terang. Tu as Mannequin Keracunan. Keracunan. Kapan itu terjadi? Racun ini sudah lama ada pada Tuan. Bilang bagaimana menghilangkan racunnya. Racun ini berasal dari Shaolin. Takutnya hanya ketua Shaolin yang tahu cara mengatasinya. Tidak bagus, Tianjimen ada masalah. Aku segera datang. Orang tua Shaolin. Awalnya ingin bertemu, tidak menyangka kau yang datang. Chu Xiao, kupikir kau sudah lupa jadi Tianxia, sehari-hari tenggelam dalam urusan cinta. Kalau kau tidak mau jadi Tianxi, serahkan saja posisimu. Apa kau layak? Shaolin berani malah main curang dengan racun. Kalau kau tidak berikan obat, itu akan jadi hari matimu. Ternyata kamu bisa lihat. Baiklah, aku tidak akan pura-pura. Aku datang hari ini untuk merebut posisi Mandala dari kamu. Seorang pengacau, dulu tidak tahu dapat keberuntungan dari mana, ingin menguasai kami. Hari ini kalau kamu bisa kalahkan aku akan hormati kamu sebagai Mandala. Lihat jurus ini. Siapa lagi yang tidak setuju, hari ini kalau ada yang bisa berikan penawar. Ketua Shaolin akan jadi miliknya. Kali ini kalah darimu. Aku akui ini penawarnya. Aku rela tunduk selamanya kepada Dai Bava Kaki Tuan Deva. Lindungi saya agar umur panjang. Hidup panjang bagi Tuan Deva.